Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Minerva Liza Sabatini dengan NIM 6670230106 dan Azali Salsabila dengan NIM 6670230107 akan menjelaskan terkait dengan penelitian kami yang berjudul Silencing Effect, Analisis Kekerasan Verbal Berbasis Gender Online terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Platform TikTok. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana praktik kekerasan berbasis gender online muncul serta beroperasi dalam interaksi politik di ruang digital. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada fokus analisis terhadap pengalaman influencer perempuan di platform TikTok yang secara terbuka menyampaikan preferensi politiknya, serta pada penggunaan kerangka teori online gender harassment yang dikembangkan oleh Emma Chen untuk memahami bentuk serta dinamika kekerasan yang terjadi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran TikTok sebagai ruang demokrasi digital bagi partisipasi politik influencer perempuan, serta untuk melihat bagaimana praktik kekerasan berbasis gender online dapat mereproduksi relasi kuasa patriarkal sekaligus mempengaruhi legitimasi perempuan sebagai subjek politik dalam diskursus politik digital. Oke, selanjutnya, dalam 20 tahun terakhir, transformasi digital telah mengubah cara komunikasi politik dan keterlibatan warga negara. Media sosial telah berkembang menjadi tempat yang dapat diakses secara cepat dan terdesentralisasi untuk mobilisasi dukungan, wacana politik, dan juga pembentukan opini publik. Dalam situasi seperti ini, demokrasi digital memungkinkan partisipasi yang lebih luas karena orang tidak lagi bergantung pada institusi formal seperti partai politik atau media arus utama untuk menyuarakan pilihan politik mereka. Nah, data ini tuh berasal dari terbitan Dialis et al. Tahun 2019, di mana grafik ini menunjukkan presentase perempuan di beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, Spanyol, Italia, Polandia, Swedia, ataupun Denmark yang melaporkan pernah mengalami kekerasan atau pelecehan daring hingga menyebabkan perubahan dalam cara mereka menggunakan media sosial. Data memperlihatkan bahwa lebih dari 2/3 responden di hampir seluruh negara melakukan penyesuaian perilaku digital setelah mengalami kekerasan, dengan rata-rata global sebesar 75%. Angka tertinggi terlihat di Selandia Baru sekitar 83% dan Amerika Serikat sekitar 81% yang mengindikasikan adanya dampak signifikan kekerasan daring terhadap praktik partisipasi digital perempuan. Oke, next. Jadi di sini ada data dari jenis kekerasan daring yang dialami perempuan di Amerika Serikat dan juga Inggris dalam terbitan yang sama, di mana data empiris memperlihatkan pola yang konsisten. Dari jurnal tersebut juga menemukan adanya bahwa komentar terhadap perempuan politisi dan jurnalis secara signifikan mengandung unsur seksual dan penghinaan personal. Incivility terhadap perempuan dalam politik lebih sering berbentuk serangan identitas daripada kritik kebijakan. Oke, baik, selanjutnya di sini ada data KBGO di Indonesia yang terjadi pada tahun 2025 dalam terbitan Komnas Perempuan. Jadi berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2025, kekerasan berbasis gender online masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Tercatat terdapat 1091 pengaduan kasus KBGO dengan 977 kasus atau sekitar 90% merupakan KBGO bermuatan seksual. Sedangkan 114 kasus lainnya merupakan KBGO non-seksual. Data ini menunjukkan bahwa tubuh dan seksualitas perempuan masih menjadi sarana utama kekerasan di ruang digital. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi dan media sosial tidak hanya membuka peluang bagi perempuan untuk menyuarakan hak-haknya melalui advokasi digital, tapi juga menciptakan ruang baru bagi terjadinya pelecehan, intimidasi, eksploitasi, dan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Jutaan orang di Indonesia menggunakan platform TikTok yang didominasi oleh kelompok usia produktif yang aktif dalam diskusi sosial politik. Ini ada data pengguna TikTok di Indonesia berdasarkan usia pada tahun 2025, di mana TikTok didominasi oleh kelompok usia produktif yang secara sosial dan politik aktif dalam ruang digital, seperti ditunjukkan oleh dominasi kelompok usia 18 hingga 34 tahun yang mencapai sekitar 70% dari pengguna total dan umumnya memiliki tingkat literasi digital yang tinggi. Perempuan usia produktif yang aktif berpartisipasi di platform ini meningkatkan peluang mereka untuk terlibat dalam diskursus politik digital, tapi sekaligus meningkatkan risiko mereka terekspos terhadap praktik harassment gender online.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya menjadi ruang yang netral bagi perempuan yang menyampaikan pandangan politiknya. Kondisi ini kemudian menimbulkan kebutuhan untuk menelaah lebih jauh bagaimana praktik kekerasan berbasis gender online bekerja dalam interaksi politik di media sosial. Selanjutnya masuk ke dalam hasil penelitian. Di sini KBGO sebagai bentuk pembungkaman terhadap suara perempuan di platform digital. Kita mengambil studi kasus terhadap salah satu influencer yang berada pada aplikasi TikTok bernama Satya Salsabila atau yang kerap disapa sebagai Bila. Dirinya sempat menyuarakan dukungan dan opini politiknya terhadap salah satu pasangan calon yang pada saat itu mencalonkan diri pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dirinya mendapatkan berbagai serangan yang justru menyimpang dari apa yang telah dia utarakan, yaitu terkait pandangan politik dirinya. Komentar misoginis yang muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, pelecehan seksual, body shaming, penghinaan moralitas, ancaman kekerasan seksual, hingga ejekan terhadap identitas personal. Serangan tersebut tidak bertujuan membantah opini politik, tetapi melemahkan legitimasi perempuan untuk berbicara di ruang publik. Kekerasan dilakukan secara kolektif dan terus berulang melalui budaya komentar di TikTok, yang dimana algoritma TikTok justru mempercepat penyebaran ujaran misoginis karena interaksi agresif meningkatkan viralitas konten. Lalu masuk ke dalam pembahasan, di sini ada terkait analisis teori menurut Emma Agen, yang dimana ada 4 indikator. Yang pertama ini ada sexual abuse, yang dimana komentar seksual dan penghinaan terhadap tubuh perempuan. Dalam kasus Satya Salsabila ini, tubuh dan seksualitasnya justru dijadikan objek ejekan untuk melemahkan kredibilitas atas opini politiknya, yang dimana artinya perempuan tidak dipandang sebagai individu yang memiliki kapasitas intelektual, tetapi lebih sering direduksi menjadi objek seksual. Yang kedua ada threats of violence, yang dimana ancaman kekerasan seksual ini digunakan untuk menciptakan rasa takut dan intimidasi terhadap perempuan. Ancaman seperti ini menunjukkan bahwa perempuan di ruang digital memiliki risiko kekerasan yang lebih besar dibandingkan laki-laki ketika menyampaikan opini politiknya. Dan yang ketiga ada persistent harassment, yang dimana pelecehan yang dilakukan secara terus-menerus dan diperkuat oleh pengguna-pengguna lainnya melalui komentar-komentar berantai. Seperti tadi yang sudah dicontohkan, ada salah satu netizen yang berkomentar semoga diperkosa di luar negeri, lalu diaminkan doa jelek tersebut oleh para netizen. Lalu kemudian ketika dia menunjukkan keterdukungannya terhadap salah satu pasangan calon nomor urut 3 pada pemilu tahun 2024, dirinya dikatai sebagai penggemar bokep atau dikatai sebagai ani-aninya calon nomor urut tersebut. Yang dimana algoritma TikTok ini juga mendorong viralitas, membuat komentar agresif lebih mudah menyebar dan dinormalisasi. Dan yang terakhir ada cyber stalking and intimidation, pengguna identitas, nama akun, dan kehidupan personal perempuan sebagai bahan penghinaan publik. Dalam kondisi ini perempuan menjadi objek pengawasan sosial yang terus dinilai dan diserang secara personal. Secara garis besar, silencing effect ini timbul karena KBGO yang mampu menciptakan tekanan psikologis yang membuat perempuan lebih memilih untuk diam. Perempuan akhirnya membatasi ekspresi politik mereka, mengurangi aktivitas digital, bahkan menarik diri dari diskusi politik online. Kondisi tersebut juga berbahaya karena ruang politik digital akhirnya lebih didominasi suara laki-laki dan kelompok yang agresif. Dan jika terus dinormalisasi, KBGO akan memperkuat ketimpangan representasi politik perempuan dalam demokrasi digital. Yang dimana kekerasan digital ini bukan hanya menyerang individu, tetapi juga mengurangi keberagaman suara dalam berdemokrasi. Kesimpulan dari penelitian kami, penelitian ini bahwa media sosial belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan setara bagi perempuan. KBGO tidak hanya menjadi persoalan etika komunikasi digital, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan simbolik yang mempertahankan dominasi patriarki. Tetapi bedanya ini di ruang publik. Dan TikTok sebagai platform digital juga tidak sepenuhnya netral. Sistem algoritma yang mendorong viralitas dan interaksi cepat justru memperbesar penyebaran komentar misoginis dan memperkuat normalisasi kekerasan terhadap perempuan. Maka diperlukan yang pertama, moderasi konten yang lebih tegas dari platform media sosial, perlindungan terhadap korban KBGO, peningkatan literasi digital masyarakat, stop menormalisasi budaya bercandaan misogini terhadap perempuan yang sering kali dimaklumi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain hari.